Dulu, bangsa kolonial Eropa sengaja memutus orang-orang Asia, Afrika, dan Amerika dengan leluhurnya, termasuk Indonesia. Ini alasannya. Dulu, tanah Amerika, Asia, dan Afrika adalah tanah yang subur dan kaya emas. Ini membuat bangsa-bangsa di Eropa abad penjelajahan dulu berpikir untuk menemukan emas baru di tanah di luar Eropa. Mereka sudah banyak mendengar kisah tentang tanah yang subur dan kaya raya di timur, yang sering disebut dengan Indian, India, Hindia, atau kadang disebut juga sebagai tanah warisan Atlantis yang legendaris. Ya, di era abad Renaissance, mitologi Atlantis sebagai pulau yang kaya raya, yang kaya dengan emas dan sangat subur, ini sudah berkembang dan menginspirasi para penjelajah Eropa, terutama Christopher Columbus, untuk membuat penjelajahan ke benua Hindia, untuk menemukan emas dan sumber daya alam lainnya. Saat itu, penjelajah Eropa banyak mengirimkan proposal ke para raja untuk mensponsori pelayaran mereka dalam rangka menemukan pulau emas ini. Salah satunya adalah Christopher Columbus yang akhirnya berlayar ke timur dan menemukan benua yang sangat subur, yang saat itu ditinggali oleh suku-suku indigenes berkulit coklat kemerahan yang mereka kira sebagai penduduk pulau India. Padahal itu adalah benua Amerika yang sekarang. Kesuksesan Christopher Columbus ini akhirnya menginspirasi penjelajah-penjelajah lain untuk mengeksplorasi pulau-pulau emas yang lain. Mereka akhirnya berlayar ke timur jauh dan ada yang tiba di Filipina, Maluku, Jawa, India, dan Afrika. Mereka banyak mengira pulau-pulau subur yang kaya emas yang mereka temukan adalah pulau India keturunan Atlantis yang hilang. Makanya tanah jajahan ini banyak memiliki sebutan yang hampir mirip, Indian, India, Indonesia, dan Hindia Belanda. Tapi sayangnya penduduk pribumi pulau yang kaya raya ini adalah penduduk yang masih memegang teguh tradisi dan leluhurnya. Mereka tidak mau tanahnya dieksploitasi begitu saja. Untuk memudahkannya, maka orang-orang Eropa ini banyak melakukan pembersihan massal, sehingga suku pribumi terdesak, dan yang masih tersisa kemudian diputus hubungannya dengan leluhurnya dengan dalih leluhurnya itu primitif dan bodoh. Akhirnya putus sudah segala koneksi, keilmuan, dan bakat-bakat agung leluhur penduduk asli tersebut, dan mereka menjadi bangsa yang bodoh dan mudah sekali diperbudak. Ini terjadi selama ratusan tahun, makanya kalau sekarang kalian mulai tersadarkan, gak usah heran. Bisa saja itu adalah panggilan dari leluhur kalian untuk membalikkan keadaan, karena ada yang namanya hukum karma, dan kalian adalah orang-orang pilihan jika bisa mengetahui apa maksud dari semua penjajahan ini. Selengkapnya akan kita bahas di online kelas tanggal 1 Juli besok dengan tema mengaktifkan DNA dan wadah leluhur agung. Ini cocok buat kalian yang merasa terpanggil lagi untuk menjadi wadah leluhur agung yang siap mewujudkan zaman emas Nusantara. Untuk ikutan, baca deskripsi atau hubungi nomor WhatsApp yang ada di bawah.